Oke. Sip, udah mulai record. Jadi selamat datang. Hai. Mungkin aku nyebutnya selamat datang di podcast Erdin J. Yeay. Hai ladies. Halo. Makasih ya udah datang. Sama Mbak Erdin. Ya, semoga udah kenyang juga, jadi nggak cranky kan. Udah pas jam 7 malam, enggak, hampir setengah 8. Terus, kenapa sih judulnya, kenapa sih selamatkan bumi? Nah, berat nggak ya? Beratan nggak sih? Maksudnya judul podcast untuk judul yang ini kan ya? Enggak sih? Iya, aku bikinnya kenapa sih selamatkan bumi? Sebenarnya awal dasar idenya tuh karena kemarin kan habis tanggal 22 April tuh Hari Bumi. Jadi kepikirannya tuh kenapa nggak bikin obrolan di podcast yang ngebahas tentang isu itu. Soalnya ngomongin Hari Bumi, apaan Hari Bumi? Ngapain? Kita kontribusi apa gitu? Nggak ngerti juga itu apaan gitu kan. Jadi ayolah kita bahas kenapa sih selamatkan bumi gitu. Nah, mau mulai dulu deh dari kalau pertanyaannya ya kenapa selamatkan bumi? Kalau dari kalian taunya apa nih? Belum dikenalin, buset dah. Iya, jadi hari ini ya maklum ini masih belajar, cuy. Erdin hari ini bersama dengan Nisa. Halo Nisa. Halo. Ada Rizka. Hai. Nyebutnya juragan Kish. Kish apa? Lu jualan apa? Aku. Iya. Lasanya kok Kish sih ya? Banget. Lasanya, juragan lasanya. Terus ini ada Orgea. Hai Orgea. Halo. Ini juragan apa? Macem-macem nih, susah sebutinnya, panjang daftarnya. Juragan itu tuh buah salad, juragan Tekstil. Apa butik? butik ya semua deh gitu. Nah ya udah, jadi kalau pertanyaannya kenapa sih selamatkan bumi itu kan banyak yang ngebahas. Kalau enggak tuh ada tagline tulisannya adalah mari selamatkan bumi. Ya emangnya kenapa? Apa yang sedang terjadi saat ini gitu? Apa sih menurut kalian yang kalian ketahui gitu? Coba siapa mau mulai dulu? Aku mulai kali ya. Boleh. Duluan karena biar kayak nggak kehabisan ide buat menjawab. Sejujurnya kalau bisa dibilang aku tuh kurang apa ya, mungkin knowledge-nya tentang bumi atau kayak keberlangsungan bumi, kelanjutan bumi itu bisa dibilang minim kali ya. Tapi what I know, kenapa sih melindungi, menjaga bumi itu important, karena ya basically it's where we live gitu kan. It's our home gitu, and nggak cuman home to human beings, tapi juga many other creatures, many other organisms, microorganisms, hewan dan lain-lain gitu. And itu kayak bumi itu udah sebuah menjadi sebuah ekosistem yang dimana ya kita berkesinambungan gitu, hidup berbarengan dengan sesama manusia dan juga makhluk lain gitu kan. And ya banyak lah orang-orang yang punya andai-andai ke we can go to Mars and live there and what not gitu. Tapi kayak this is where we were born gitu. It will take us how many more years to come untuk kayak actually make that happen gitu. Kayak bukannya mau pesimis juga sih, cuman kayak this is where we were born gitu. Kayak kita emang lahirnya di sini gitu. Tapi aku tuh mulai mulai sedikit concern about bumi itu karena kayak ngerasa memang yang temperature
perubahan temperatur tuh it's real deh aku ngerasanya ya. Kayak it's really real gitu. Rasa kayak panasnya tuh panas banget gitu loh. Tapi tadi hujan deras banget, iya nggak? Iya, tadi hujan deras banget. Terus kayak aku tuh beberapa kali kayak maksudnya akhir-akhir ini tuh notice, aku nggak tahu sih, susah juga kali yang ngebandingin rasa panas dari bumi. Cuman kayak ngerasa tuh, kok kayak akhir-akhir ini tuh menyengat banget itu loh panasnya. Yang to the point dimana aku tuh kayak susah kalau untuk di luar itu oops. kayak wow panas banget, kayak nggak bisa di luar, jalannya tuh lebay banget gitu loh, kayak keringetannya gitu. Jadi kayak mandi tuh udah harus banget wajib mandi gitu loh, kayak keringetannya tuh nggak enak gitu. So, berarti kalau nggak, berarti biasanya nggak wajib mandi dong? Ya enggak. Nggak usah mandi, udah cantik. Yang penting kan ini kan make up sama parfum aja gitu kan. Apalagi kalau di situ kamu winter kan. Iya benar. Untungnya online belum nyebarin bau sih, jadi awalnya. Nah kan iya. Gitu. Itu sih kayaknya yang bisa aku bilang sekarang. Nggak tahu kalau menurut Orge sama Nisa gimana? Oh panjang ya, boleh. Ya lumayan. Oke, boleh. Siapa dulu nih, Gea apa Nisa? Aku sama sih kayak Kak Rika, kayak ngerasa dulu kan pernah waktu pas kecil tuh ke Malang ya. Kan aku tinggal di Surabaya, terus waktu kecil ke Malang. Malang tuh dulu waktu pas aku kecil tuh dingin banget. Terus setelah itu waktu pas kuliah di Malang juga ngerasa kayak kayak ini bukan Malang gitu, soalnya nggak dingin gitu. Pada saat itu ya ngeliatnya kenapa ya, nggak ngerti kenapa ya, pokoknya udah nggak dingin aja gitu kan. Waktu pas sekolah SMA kita juga kan udah ada Hari Bumi dan lain sebagainya, tahunnya itu cuman membikin lingkungan green gitu aja kan, sejuk gitu aja, tapi nggak kepikiran sampai selanjutnya kayak ternyata bumi kita itu temperature-nya rising gitu. Dan waktu pas kuliah di sini aku baru tahu kalau di tahun 1992 di UN Summit itu ada juga a child activist, environmental activist namanya siapa Suzuki gitu. Dia bikin speech tentang environment, which is itu bukan ngomongin motor ya? Bukan. Cewek orangnya. Ini udah ada sponsor ya by the way. Terus kayak tahun lalu kan gembar-gembor si siapa namanya yang anak kecil dari Sweden atau Scandinavian. Iya. Ya, itu kayak siapa sih namanya, depannya G, lupa. Susah namanya. Iya susah. Itu terus kayak yang wow, it actually has been like tahun 92 kan aku lahir. Jadi kayak udah 27 atau 26 tahun sebenarnya masalah ini tuh ada gitu. Dan ada another child nih yang bikin not exact speech tapi isinya tuh sama kayak nih bumi kita tuh rising temperature-nya, climate change itu is real kayak gitu. Jadi kayak dari situ kayak gitu deh. Kayak yang namanya Greta Thunberg. Gitu. Nah, Greta. Iya. Gitu. Ya itu sih. Jadi kayak yang baru-baruan ini kayak jadi climate change itu kayak gini, terus kayak dampaknya dari aktivitas manusia tambah banyak, terus ya dampaknya dari aktivitas kita lah, ternyata itu merusak bumi juga gitu. Udah mulai serius nih kayak ini. Iya, kecepetan ya seriusnya. Ya nggak tahu nih, mana tahu memang sih masalahnya udah serius, jadinya ya mau nggak mau udah ke sana ya. Tapi pikir dulu. Kalau Gia gimana? Ya sebenarnya tadi sih sudah disebutkan juga sama Rizka kalau misalkan ya why should we care? Ya karena kan memang bumi ini memang rumah kita. Nah sebenarnya contoh kecilnya kayak gini deh, misalkan kayak kita punya rumah gitu kan. Kalau anggota keluarga kita yang lain nggak peduli, ya cuma kita yang peduli, kita yang bersih-bersih gitu kan, itu rumah, yang jaga itu rumah, ya tetap aja rumah itu bisa rusak, rumah itu kotor gitu. Jadi mau nggak mau memang ya
secara keseluruhan nih satu rumah itu memang harus bergerak bareng-bareng, peduli bareng-bareng untuk merawat rumah tersebut, membersihkan rumah tersebut itu ya. Sama aja ya seperti kita yang menjaga bumi. Kalau misalkan cuma segelintir orang yang melakukan gerakan untuk cinta bumi, gerakan untuk membuat apa ya kayak istilahnya memperlambat global warming, ya itu agak susah gitu kan, karena ya itu cuma segelintir orang ya, sama tadi seperti yang tadi aku bilang contohnya seperti ya kita dalam rumah, kalau cuma misalkan satu rumah aku doang nih yang bersih-bersih yang menjaga rumah, yang nggak bisa karena yang make kan ada banyak orang gitu ya. Sama di bumi ini juga yang make resource-nya bumi ini kan ada banyak orang ya. Kalau cuma segelintir orang yang peduli, yang mau take action, ya buminya nggak akan pernah apa ya kayak ya sembuh gitu ya. Susah sih untuk sembuh ya, karena kan mau nggak mau ya nanti pada akhirnya akan kayak ya resource-nya habis dan lain-lain. Tapi kan maksudnya itu kan jangka yang panjang gitu, yang amat panjang. Ya nggak ada salahnya untuk kita sebagai penduduk bumi ya care dengan rumah kita sendiri gitu sih. Ya kenapa kalau ditanya kenapa kita harus peduli sama bumi. Ya, setuju. Tapi ini ibu-ibu tolong bahasa Indonesianya ya, ibu-ibu ya. Ini harapannya ya kan. Saya juga sedang berjuang di sini mengingatkan supaya tetap pakai bahasa Indonesia. Oh ya ya. Iya. Dan kalau mau agak swearing nggak apa-apa juga. Dikit-dikit. Jadi nggak apa-apa berarti ya. Aku ceplosin aja ya berarti ya. Nanti tinggal diterima. Iya. Oke. Ntar nunggu diprotes aja ya, iya kan? Jangan. Nggak apa-apa. Kita coba aja. Sama sih kalau misalkan pertanyaannya kenapa sih selamatkan bumi, kan berarti ada kondisi yang entah sekarat atau sakit gitu ya, karena kan berarti selamatkan itu udah terlanjur pada kondisi yang tidak bagus gitu. Pertanyaannya kan ya memang sekarang kondisinya lagi ngapain nih si bumi, kenapa perlu diselamatkan gitu ya. Kalau digabungin cerita dari teman-teman semua, salah satunya emang pemanasan global. Bener tuh kata si Nisa tadi, di beberapa tempat yang kita udah hafalnya tuh dingin, tapi kok tidak lagi dingin gitu. Dan kayak sekarang misalnya, kalau kan karena Rizka Geama aku kan di Jakarta ya, yang kemarin itu panas terus, kayak angin nggak lewat, tapi tahu-tahu 2 hari ini hujan deras sampai banjir di beberapa titik gitu. Padahal udah bulan Mei, jadi kayak aneh, harusnya udah tidak lagi hujan nih, harusnya udah kemarau gitu. Jadi emang itu salah satu wujud nyata yang dekat di kita, bisa kita rasakan. Mungkin orang juga tapi nggak tahu, cuman ya kok hujan harusnya kemarau, udah di situ, tapi nggak tahu sebenarnya asal muasalnya kenapa begitu. Itu yang perlu kita cari tahu nih sekarang. Nah, kalau gitu kan berarti kita udah ngerti nih masalahnya adalah pemanasan global. Nah, kalau kita mau ngomongin dari tingkat individu nih misalnya, emangnya gimana bisa ngejaga bumi, atau justru malah sebaliknya, emang kontribusi individu apa sih yang sebenarnya berkontribusi ke pemanasan global? Sama tuh sebenarnya porsinya pertanyaannya, karena kalau kita udah ngerti kontribusi ke kondisinya ini, pemanasan global, berarti sebenarnya kita juga punya kontribusi untuk mengurangi ke arah itu gitu. Gimana menurut pendapat kalian nih, coba? Wah, langsung diam. Ayo jawab duluan. Apa ya? Tadi aja deh yang apa kan tadi aku bilang kan aktivitas manusia, jadi kontribusinya ya dilihat dari aktivitas kita sebagai individu satu di bumi itu ngapain aja gitu. Misalkan nih kok kayak konsumerisme gitu loh, beli-beli apa kayak gitu, atau barang kebanyakan konsumsi ya. Kalau konsumsi kan banyak, kayak bisa makanan, bisa barang apa yang dari plastik dan lain sebagainya, plus sama
ini sih cara kita kayak bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Oh ya. Nah, CO2 ya, kayak CO2 kan juga termasuk apa namanya tuh salah satu apa sih namanya? CO2 itu apa namanya? Karbon dioksida. Iya nggak sih namanya? Iya, benar. Yang dihasilkan sama kendaraan motor kan, yang bisa mengakibatkan kalau nggak salah kerusakan di ozonnya atmosfernya kita. Itu sih. Jadi ya itulah kontribusiku terhadap kerusakan lingkungan selama ini yang aku aku lihat kayak naik sepeda motor sendiri. Sebenarnya kayak tapi kan kita butuh gitu, kan kita harus ke sana, ke sekolah, ke kerja gitu kan. Itu jadi agak sulit, agak merasa bersalah juga sih, gimana ya gitu. Terus sama ya konsumsi dalam hal apa aja ya, beli makanan, beli peralatan, mandi misalkan kayak gitu. Nah itu menarik yang tuh. Misalkan yang aku beli kayak sabun. Nah ya, misalnya itu. Sabun kan apa SLS-nya kan nggak baik bagi lingkungan tuh. Walaupun sebenarnya ya itu kan urusannya pemerintah ya, mau dia apain. Kita juga ya udahlah tinggal pakai aja, tinggal mandi, pokoknya tubuh bersih gitu. Tapi kalau banyak yang lihat di Surabaya aja, ternyata penanganan untuk limbahnya itu nggak baik gitu. Ya kita termasuk yang membuang limbah itu kan, jadi ya gitu deh kontribusinya. Nah menarik. Merasa bersalah sekarang. Tapi kalau nyambung dikit nih dari yang Nisa bilang, misalnya udah tahu kalau ya udah kalau mau dari rumah pergi ke sekolah, terus misalnya naik motor sendiri, atau kalau aku naik ojek gitu ya, nggak bisa naik transportasi umum karena terlalu berputar-putar, menghabiskan waktu gitu ya. Aku juga setuju, aku termasuk yang melakukan itu. Berarti kan itu nggak bisa dipangkas dong, karena kalau udah pakai ojek misalnya atau motor, berarti kita juga nyumbangin karbon dioksida dilepaskan ke udara, tambah panas nih udara gitu kan. Ya udahlah, kita nggak bisa ngurangin itu. Nah, terus kayak tadi sabun misalnya, kalau misal udah tahu posisinya adalah ternyata si busa-busa yang diciptakan dari namanya SLS ya, itu adalah tidak baik untuk lingkungan, untuk tanah, untuk air, mencemari gitu, karena itu nggak sepenuhnya dinetralisir gitu. Nanti akan ada sisaan karbon gitu di tanah sama di air. Udah tahu nih berarti. Kalau gitu sebenarnya celahnya di mana tuh? Kayak pasti ada dong yang bisa kita, bener juga ya, kontribusi gue segini gitu. Tapi sebenarnya apa yang bisa gue lakukan untuk mengurangi dari segi yang lain misalnya? Soalnya aku jadi inget nih kalau ngomongin konsumsi kan si Rizka juga punya prinsip minimalis living kan? Mencoba. Tahu tuh gimana tuh? Kan karena pasti nyambung dong, karena kalau konsumsinya si barang-barangnya tidak banyak kan berarti juga mungkin berkurang dari segi delivery, berkurang dari kamu nggak akan membuang barang yang kamu udah nggak suka gitu. Ya itu gimana? Ya menarik banget sih poin yang tadi di-mention sama Nisa. Jadi aku setuju banget kalau konsumerisme itu memang relasinya tuh cukup dekat gitu ya sama memanasnya bumi istilahnya gitu. Karena aku tuh pernah baca sebelum aku mencoba untuk menerapkan minimalis living. Hidup secara minimalis tuh kayak in terms of intinya mencoba untuk memikirkan gimana sih caranya kita biar nggak mengkontribusikan banyak limbah ibaratnya gitu ya, nggak membeli sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu secara cuma-cuma dan jatuhnya kita cuman ngebuang aja gitu, nggak mikirin gimana caranya kita membuang itu pun, kalaupun kita mau mendispose itu, membuang itu, caranya gimana biar kita nggak begitu
merusak bumi dari pembuangan kita itu gitu, hasil konsumsi kita gitu. Nah, aku tuh pernah baca sebuah artikel, aku lupa tapi ini dari mana ya artikelnya. Intinya ada perbedaan yang cukup signifikan dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang mengenai ini cara kita mengkonsumsi. Jadi kalau dulu itu karena kita dulu kan mungkin cara-cara kita masak atau apa gitu kan masih tahapan mencari tahu ya, kayak proses kita masak tuh gimana sih, dari ngambil daunnya atau dari ngambil produk dari tanamannya atau mungkin produk laut kayak semacam ikan atau produk daratan seperti mungkin hewan-hewan kayak sapi atau ayam gitu-gitu kan kita masih mikir ya gimana sih caranya kita mengubah ini produk menjadi sebuah makanan yang bisa dihidangkan gitu kan. Jadi ada effort-nya tuh kayak jadi effort yang itu tuh masih dicari tahu, masih dikulik lah sama orang-orang zaman purba, zaman dulu banget, biar tahu caranya ini metode kita membuat ini menjadi makan tuh kayak gimana. Jadi tuh makanan tuh masih scarce tuh apa ya bahasanya? Jarang ya, masih jarang banget itu loh. Jadi kayak nggak mudah kita bisa ngelihat makanan yang banyak dihidangkan di meja gitu. Nah, sedangkan sekarang tuh kayak itu udah kayak apa ya, top of the mind gitu loh, kayak udah kayak di belakang kepala aja, kayak gue tahu nih cara masak ini ya, dan makanan tuh banyak banget berlimpah gitu karena emang semua orang udah tahu cara masaknya kayak gimana gitu. Nah, dengan inovasi tersebut, inovasi dengan inovasi untuk memasak tersebut, jadinya tuh memudahkan kita untuk gampang meraih makanan-makanan itu. Nah, sekarang jadinya makanan tersedia begitu aja dan secara mudah gitu. Nah, akhirnya yang berubah adalah ketersediaannya itu. Karena ketersediaannya lebih banyak dari zaman dulu perbandingannya. Jadi kita tuh lebih secara apa ya? Secara nggak sadar kita tuh mengkonsumsi lebih banyak. Gitu. Yeah. Dan poin yang kedua dari artikel yang aku baca, aku lupa banget nih artikelnya, ini harus baca sih, cuman kalau aku ketemu pasti aku share. Terus poin yang kedua adalah selain ketersediaan itu, adalah ini, konsep hidup, konsep experience. Jadi sekarang tuh orang-orang tuh mengkonsumsi sesuatu tuh bukan karena butuh atau bukan karena butuh, tapi karena emang gue pengen experience ini, kayak experience living, konsep experience gitu loh. Apa sih bukan pengalaman ya, dia feel-nya gitu loh, yang jajal, jiwamu bergejolak yang pengen kesana kemari gitu ya. Iya gitu, dan gimana cara mencoba menjajal itu tuh bikin kita gimana ya, perasaan kita setelah menjajal itu kayak gimana gitu kan. Jadi gitu. Nah, itu punya relasi juga tuh tadi sama poinnya Anissa yang bagaimana kita pergi dari satu titik ke titik lain gitu. Kayak misalnya kita traveling itu kan kayak idenya di belakang itu kan adalah experience-nya kan. Oh, aku I feel good nih setelah aku travel dari sini ke sana gitu. I feel good solo traveling gitu. Padahal sebenarnya kita mungkin nggak begitu butuh gitu. Kalaupun butuh, kan jatuhnya kan itu ada refreshing gitu kan. Jadi ya konsep itunya yang mungkin ada hubungan erat sama keberlangsungannya bumi. Waduh, berat banget nih bahasaku. Kayak mikir banget nih. Mikir. Itu memang bakal luas banget sih pembahasannya. Memang awalnya juga pas mau bikin judulnya udah mikir ini mendingan ngebahas umum apa spesifik. Soalnya kalau nggak dibahas semua tuh takutnya ada yang justru ketinggalan dan nggak ngerti gitu. Karena justru konsep memahami situasinya semua itu yang aku pikir ya pengen dibawa ke dalam podcast ini gitu. Kalau ada yang dengerin ya. Ada lah, kita dengerin. Ya, jadi emang nggak apa-apa sih kalau bakal membludak bahasanya kemana-mana. Dan aku setuju banget. Kalau misalnya sekarang itu
memang manusia, apalagi sudah ada informasi yang lebih terbuka, disampaikan dari seluruh dunia, mudah diserap oleh kita, jadinya sebenarnya tidak lagi memenuhi kebutuhan sekarang, tapi lebih mencari mungkin kategorinya tersier kali ya. Jadi kayak kalau ngomongin traveling terus itu bagian dari ya kita nggak butuh, tapi kita bisa, kita mampu, kita bisa itu dalam arti tenaga, waktu, pikiran, terus ya kenapa enggak gitu. Sementara kita sekarang hidup umumnya dari kita berempat masih sama, adalah masih di dunia kapitalis, yang maksudnya kita bukan produsen kan, kita konsumen gitu. Kita masih tinggal di kota, jadi pekerja di perusahaan, Senin sampai Jumat kerja. Apa? Buruh. Buruh ya. Tapi pas hari buruh tetap kerja, Bo. Gimana dong? Iya. Ya gitulah. Buruh banget ya kan. Jadi kita yang masih buruh ini ya kan, buruh kapitalis, pasti ngerasanya Senin sampai Jumat kerja, anggap aja jam 8 sampai jam 5 sore, terus belum lagi kalau yang ada transportasi, macet di jalan, capek, Sabtu Minggu pengen istirahat, tapi ada kalanya terus udah penat, pengennya liburan. Jadi itu udah pola yang dibentuk supaya kita itu bekerja sampai semaksimalnya, terus kemudian kita akan memunculkan kebutuhan lain yang akhirnya tadi sifatnya adalah ternyata kebiasaan kita untuk membutuhkan itulah yang menciptakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Beda kalau misalkan kita tinggal misalkan di kampung nih, aku soalnya jadi keingat kalau misalkan ke tempat nenek, kan nenekku di Kabupaten Magelang, areanya namanya Salaman dekat sama Borobudur. Itu kalau setiap Jawa. Jadul, Bo. Iya, memang kalau ke sana itu pasti, bahkan aku masih ngalamin nggak ada listrik di sana, jadi wah, sangat kampung gitu. Masih mengalami adalah kalau ke sana itu mikirin gimana panen, terus gimana bikinnya, bangunnya itu bukan bangun, kalau kita kan orang kantor bangun mungkin jam 6 buat berangkat jam 7 gitu kan, kalau dia enggak, karena harus ke sawah dan segala macam, bangunnya jam 3, jam 4, masak dulu, siap-siap dan seterusnya. Tapi intinya dia ngambil semua yang dibutuhin buat makan dari kebun, dari sawah, terus pulang, terus masak, terus bikin gitu kan. Jadi sebenarnya memang, dan itu pun jalan kaki karena nggak jauh gitu loh. Lagi pula pun kalau nggak jauh, tetap nggak bisa naik motor. Itu area yang harus kamu jelajahi dengan jalan kaki. Jadi emang pola hidup sekarang ya kita nggak bisa samaan dengan dulu gitu. Otomatis pola hidup kita yang modern ini kapitalis, kita jadi buruh, pasti bakal banyak konsumsi macam-macam. Jadi itu udah mulai dari konsumsi yang dibilangin tadi, yang dari makan, transportasi, barang-barang, baju dan seterusnya gitu. Nah, baju tuh kan ke Gea deh, Gea kan ada bisnis pakaian juga nih. Mungkin bisa sedikit cerita deh pandangan Gea sendiri tentang mengonsumsi baju itu sendiri, atau mungkin ada ide lain yang pengen disampaikan soal memandang baju sebagai apa gitu dalam hal ini. Kalau baju ya Kak, sebenarnya kan ada memang bahan yang recycle ya, kayak sebenarnya beberapa brand ternama seperti H&M, Mango kayaknya juga udah pernah bikin, itu kan mereka sebenarnya udah sering tuh, biasanya kalau ada produksi baju yang memang ada hand tag-nya tuh warna hijau, biasanya itu terbuat dari recycle materials ya kan. Nah, tapi itu juga masih jarang sekali, maksudnya itu benar-benar juga biasanya yang perusahaan-perusahaan besar, dan itu juga produknya tuh literally kurang dari 10 bahkan, jadi masih jarang sekali gitu kalau orang-orang yang udah pakai baju yang memang recycle gitu kan. Tapi yang aku senang waktu itu, kalau di luar negeri kita tuh sering banget nemuin kotak untuk kita donasi ya kan, karena sebenarnya dari donasi itu ya kita juga kayak sustainability dari segi apa ya, dari segi salah satunya ya fashion gitu kan. Nah, tapi kalau di Indonesia tuh sangat-sangat sulit gitu aku ngelihatnya. Karena gini, aku tuh walaupun aku hobi belanja,
Nah, walaupun aku hobi belanja, lemari aku udah berapa pintu gitu ya, aku tuh juga nggak suka kalau misalkan kalau terlalu banyak baju yang menurut aku, duh sumpek banget nih ya, karena aku orangnya suka bersih-bersih kan. Jadi tuh kalau di Inggris waktu dulu aku tinggal di sana, mau deket rumah tuh ada kotak ini kan, British apa sih waktu itu? British Foundation ya? Ya, British Foundation. Ya, British Foundation tuh dekat. Kalau di Indonesia tuh jarang banget. Di Indonesia tuh kitanya harus nyari banget ke pelosok-pelosok, ke panti asuhan lah gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, cuma effort aja gitu. Nah, tapi yang aku seneng waktu itu Zara di Pondok Indah, nggak tahu Zara mana lagi. Di Zara tuh udah ada sekarang kayak kotak untuk kita menyumbangkan baju gitu yang dengan tujuannya salah satu buat charity. Tapi yang di situ aku lihat adalah ya kita mendukung keberlangsungan, kita tuh jangan gampang pakai baju-baju yang maksudnya dikit-dikit beli gitu kan, karena kan gimana pun juga itu yang namanya cotton itu kan dari apa ya tetap aja resource-nya tuh dari bumi juga gitu. Dan juga maksud aku penting sih sebenarnya udah mulai harusnya di Indonesia ya menurut aku udah mulai banyak yang kayak ya nyumbangin tuh udah lebih gampang lah, maksudnya aksesnya ya nggak susah, kitanya mesti ke mall dulu atau mesti cari-cari nih mana sih yang punya donasi ini itu gitu sih kalau dari segi fashion ya. Cuma kalau untuk dari aku sendiri karena aku punya bisnis di bidang clothing line, untuk saat ini masih susah untuk nyari yang recycle materials gitu. Jadi memang ya setidak-tidaknya sebagai orang kota yang bisa kita lakukan adalah yang mendukung itu. Kalau misalkan mau beli baju ya coba ke thrift shop gitu kan. Tapi maksudnya di Indonesia itu lagi ya, di Indonesia tuh apa ya? Di Indonesia tuh hal-hal kayak gitu masih dianggap buluk gitu kan. Buluk, bau gitu kan. Padahal kalau di luar negeri tuh orang-orang tuh sering loh thrift shop, terus bahkan jualnya yang sampai kiloan-kiloan gitu. Dulu dekat kampusku banyak gitu kan. Kalau di Indonesia tuh kayak ih second hand bau, jorok gitu kan. Ya padahal sebenarnya enggak, banyak juga yang lucu-lucu bagus-bagus gitu kan. Kayak menurutku Gitu mentalnya itu sih. masih mental gengsi gitu loh. Iya, mental gengsi. Iya. Kayak gitu deh. Bahkan aku juga suka banget nonton, kan aku ngejahit setiap hari. Terus aku suka ngeliat YouTuber kayak dia bikin apa nih baru aku ngikutin gitu kan. Nah, ada satu YouTuber dia dari Tasmania gitu sih. Dia tuh suka ini apa ya, kayak dia menjahit jadi kayak 70% baju dia itu adalah dia menjahit sendiri dan dia beli di thrift shop gitu. Jadi di second hand store gitu kan. Iya, maksudnya lebih bagus kayak gitu. Jadi aku berpikir, oh iya kenapa sekarang aku nggak beli aja nih kayak bahan-bahan yang memang dari thrift shop, dari second hand kayak itu kan sebenarnya banyak. Jadi aku nggak mesti beli, baju baru beli di Zara, beli di Mango gitu. Padahal sebenarnya aku bisa bikin sendiri ya dengan bahan-bahan yang dijual di second hand store begitu. Dirombak ulang ya. Mungkin itu bisa menjadi sebuah business opportunity. Iya, bisa jadi. Kau buka kayak, siapapun yang mau menyumbangkan ini, nggak tahu mau buang baju yang udah nggak pakai lagi kemana, bisa dikirimkan ke saya, ntar saya olah ulang gitu. Iya, betul juga. Kepikiran, pernah loh, dulu tuh kayak gini, karena aku juga kayak Gea tuh kadang ngekepoin YouTuber yang ngejahit gitu. Ada juga yang dengan enak tuh bilang gini, intinya dia mendorong untuk yuk menjahit karena untuk mengurangi konsumsi kamu beli baju yang industrial, yang skalanya industrial kayak yang sekarang, terus disambil kayak rolling eyes ke matanya ting 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 kayak maksudnya jangan beli ya gitu. Karena memang dibalik semua itu ya nggak usah nyebut merek lah ya. Kalau kayak H&M itu biasanya kan bikinnya di beberapa negara yang mungkin karyawannya tidak diperlakukan dengan baik dan sangat rendah gitu di beberapa negara. Ya kayak ada Bangladesh, terus Vietnam. Pokoknya juga banyak. Juga. Kenapa? Indonesia juga kan salah satu. Ya, salah satu yang ya, jadi sebenarnya tuh kan banyak banget ya yang kaitannya nggak cuma masalah gaji karyawannya nggak diperlakukan dengan baik, tapi berarti kita berkontribusi juga terhadap
limbah pabrik yang padahal bajunya dijual itu tidak semuanya terjual. Jadi mendingan kayak pre-order. Kayak dia kan pre-order ya. Jadi memang mendingan. Iya, aku bikin limited banget soalnya. Nah itu juga membantu dong ya. Artinya kamu sudah sadar gitu loh, Ge, bahwa Iya, bener-bener habis ya, gitu habis. ya memang juga membantu kamu dalam segi strategi kan. Tapi kalau kita ngomongin selamatkan bumi tuh memang otomatis kita nggak akan memproduksi yang kelebihan, nggak bakal dipakai. Akhirnya nanti di gudang terus nungguin harus ada diskon dulu tuh gitu. Sama aja nggak kepake. Gitu. Ya itulah. Jadi kita juga mungkin akan jadi orang yang mengkonsumsi diskonan itu yang ternyata pas beli ya cuma 50.000 tapi gue mau pakai kemana? Terus menyesal gitu. Pasti pernah. Iya. Oh iya, kita. Tapi kan kalau Rizka tadi belum sempat cerita soal ini nih. Aku pernah dengar ceritanya Rizka soal kalau hidup minimalis adalah waktu kayaknya kamu pernah ngasih, soalnya belakangmu tuh ada gantungan baju kalau nggak salah. Kamu tuh bilang kalau cuma beberapa baju yang kamu ya cuman di kayak mix and match dipakai baju itu aja. Kayaknya pernah deh kamu. Oh iya. Waktu itu, kayaknya aku pernah show memperlihatkan ini aku ya, wardrobe aku ya, lemari ya, gantungan. Iya. Waktu itu kan kebetulan banget kan itu baru balik dari ini kan, studi kan di luar. Terus ya selain memang mengirit juga tuh untuk nggak pakai jasa pengiriman barang. Jadinya waktu itu aku bener-bener yang sambil kayak, oh ya udah nih, dipilah-pilah lagi aja yang sekiranya memang nggak akan kepake di Indonesia dengan cuaca yang seperti ini, tropis gitu ya. Dan selain itu juga kayak, aduh, kayaknya harus dipilih lagi juga deh. Ini kayaknya banyak banget baju-baju yang ketumpuk, maksudnya punya baju yang emang mungkin udah 3 bulan lebih nggak pernah aku pakai gitu loh, kayak itu semua diapain nih baju gitu loh, kayak percuma juga kan kalau dibawa-bawa terus ditaruh di lemari kayak mau ngapain gitu. Nah akhirnya kan waktu itu sebelum pulang ya aku itu tadi yang kayak dia bilang memberikan baju-baju bekasku ke British British Art Foundation itu. Jadi kayak itu biasanya dikasih buat orang-orang yang membutuhkan gitu kan ya, entah itu orphan, yatim piatu atau orang-orang yang mungkin yang kurang mampu untuk memiliki baju sendiri gitu. Nah tapi dan memang kebetulan pas di sana itu kan jadi hidup harus serba irit ya. Jadi kayak terdorong juga untuk berusaha untuk lebih kayak lebih mikir gitu loh sebelum beli sesuatu, sebelum beli baju, sebelum beli mungkin makan, sebelum beli make up, malah aku mungkin jarang banget ya bener-bener sampai habis bis aja dulu kayak baru aku beli lagi gitu. Sampai aku kayak pernah ceritain juga deh, sampai temanku tuh ada yang pernah ngajak aku shopping gitu ya, sebenarnya temen nih shopping, gue mau ngeliat make up bla 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 gitu kan. Oh ya udah oke, let's go gitu. Terus pas kita udah di tempatnya, terus dia kayak ini bagusan ini atau ini. So aku mikir kayaknya lu punya deh nih, kayak lu masih punya banyak lipstick wey gitu, masih banyak nih shade yang lu punya di kamar lo gitu, di flat lo gitu. Terus dia kayak sampai hafal jadi temennya. Ya gitu, maksudnya saya sering kan dia pakainya itu lagi juga, dan maksudnya punya banyak tapi yang dipakai itu doang gitu loh. Aku bilang kayak lu ngapain beli lagi, kayak itu buang-buang duit, buang-buang energi dan waktu lu untuk jalan cari-cari ini shade lipstick gitu kan. Terus dia kayak males jalan sama lo gitu. Akhirnya dia nggak jadi beli gitu sampai segitunya gitu. Tapi kayak ya aku bersyukur juga sih, jadi kayak belajar juga gitu, kayak sebelum beli sesuatu tuh aku benar-benar berkontemplasi gitu loh, kayak tuh ini perlu atau enggak gitu, sampai akhirnya jadi lumayan jadi ke bawah habit gitu. Memang itu harus diasah sih, harus kayak terus-terusan gitu, jadi ke bawah habit. Cuman ya sebagai newbie jadi aku kadang suka hilaf juga sih, terutama masalah makanan ya, agak susah tuh kalau makanan, apalagi bulan puasa. Kayak wow aku lapar, aku mau beli ini itu tuh nggak habis gitu kan saya. Kayak gitu sih relate-nya. Jadi ya nggak cuman pakaian tapi makanan pun salah satunya juga
apa sih, yang masih harus aku pelajari itu makanan banget sih. Kalau baju aku memang jarang orangnya. Kayak masalah makan tuh aku susah banget, karena aku kayak lapar mata gitu. Iya. Tadi menarik, berarti sebenarnya kamu mulai prinsip hidup minimal itu karena pengen berhemat pas lagi studi di Inggris kan? Iya benar. Apa mendingan ini kali ya? Kita mesti kere dulu kali ya, biar Kayaknya gitu deh, Mbak. Itu situasi kondisi kere itu tuh justru kayak makin iya kita harus nggak bisa secara cuma-cuma gitu kan, spending atau spending uang kita gitu. Jadi kayak mikir dulu, aduh, biar kayak uangnya tuh bisa digunakan untuk hal yang penting yang memang dibutuhkan gitu. Gitu sih. Tapi jangan salah juga, kayaknya kalau yang ya ini kere, maksudnya kita nggak mau bilangin kayak orang yang di bawah garis kemiskinan ya, tapi cuman masalah mungkin dia belum dapat kerjaan, jadi dia nggak mampu beli sesuatu. Cuman kadang mentalnya masih konsumtif gitu. Soalnya dulu pernah punya teman juga yang sama-sama anak kuliahan kayak aku gitu, yang kebetulan aku lebih tua ya, jadinya aku lebih cepat nyari kerjaan gitu. Sementara dia sendiri, aku masih kayak freelance, dia sendiri jauh masih anak kuliahan. Tapi kalau kayak belanja sesuatu, jajan supermarket gitu ya, pengennya itu yang kalau di posting tuh bagus. Jadinya kalau beli itu misalnya kayak daripada beli buah misalnya yang nutritious, dia belinya roti, terus keju mozzarella, sama misalnya kayak coklat yang tulisannya bukan fashion flag, tapi tulisannya yang siapa lah gitulah, yang susah banget ngomongnya gitu. Terus kalau diposting bagus gitu, jadi ada roti ya kan, mozzarella sama coklat, dah gitu. Terus nanya dong, itu habis berapa? Oh ini segini kok, cuma segini. Terus misalnya kayak 100.000 contoh ya, padahal kita kan udah pernah ngebahas, lu gaji sebulan 300.000 cuy gitu, ini segitu, terus gimana cerita gitu. Jadi kayak memang kadang masalah mental lu susah dibendung, ini gimana ini, kere susah, kaya susah ya kan, kere nggak punya duit nggak bisa beli, kalau kayak jadi beli jadi susah juga, tapi pengen beli mulu, aduh. Memang. Boleh nambahin nggak? Ini ngomongin ini relate banget, kayak ini nggak cuman mungkin buat konsumsi pribadi ya. Terus kan kata Mbak tadi kayak jatuhnya kan itu do it for the gram kan, mentalitasnya kan yang harus diasah kan. Nah, salah satu bentuk lain dari poin ini tuh aku ngerasa kayak sekarang nih kan udah mendekati Lebaran nih, orang-orang tuh sering ngirim hampers kan. Ya kan? Ngirim hampers ya kan. Nah, kayak apa ya? Jujur aku pernah sampai mikir, aduh ini apa gue kere banget ya, apa gimana ya, kayak maksudnya dengan kondisi ke finansial gue yang sekarang gitu, kayak pengen aku kirim gitu teman-teman gitu kan, kayak sebagai bentuk kayak ini ya selamat Lebaran yang kayak gitu. Cuman kadang tuh kayak duh sanggup nggak sih gitu loh, kayak ngirim kayak gini gitu. Terus kan itu terus aku jadi mikir juga, tapi beli kayak gini, terus kan itu kan transportasi juga kan, ngirim. Jadi efeknya juga menurut aku ada juga efeknya ke problematika bumi gitulah, yang pengen aku relate gitu. Apa ya? Aku sempet sampai apa ya? Aduh apa nggak sopan ya, kok teman-teman pada ngirim ke gue tapi gue nggak ngirim balik, mereka baper nggak ya, yang sampai kayak gitu loh. Kadang aku suka aku nggak tahu deh kalau si Nisa sama Orgia punya culture budaya seperti itu juga, nggak ngirim atau menerima gitu, atau saling kirim ke teman-teman gitu. Kalau aku soalnya jadi mikir kayak aduh kirim nggak ya, jadinya ujung-ujungnya jadi kayak ada sorry ya teman-teman kalau ada yang denger podcast ini, kadang tuh jadi ada unsur kayak terpaksa gitu loh. Jadinya, ngerti nggak sih? Ya. Jadi ini mungkin harap hati-hati ya nanti kalau teman-temannya Rizka dengar, tolong jangan jauhi dia tulus apa adanya, cuman mau cerita. Maksudnya teman-temanku, tapi aku menerima dengan sangat baik loh kiriman-kiriman dari kalian, cuman belum saatnya aja kali aku ngirim-ngirim ke kalian semua.
Aku ada juga kok perasaan kayak gitu, tapi nggak Lebaran sih, karena kan maksudnya aku juga nggak ada yang ngirim hampers di sini, jadi aku tidak ada merasa bersalah tidak mengirim teman-temanku balik hampers gitu. Nggak ada keinginan juga dan nggak ada kebiasaan untuk itu kali ya selama aku bergaul dengan teman-temanku. Tapi di Belanda itu ada satu apa namanya tuh tradisional tradisi celebrating ini nih Sinterklaas. Oh, Bukan Santa Claus or something, tapi Sinterklaas yang mana dia datangnya kalau nggak salah 2 minggu sebelum Christmas. Dan di 2 minggu itu tuh anak-anak kecil biasanya dia akan naruh kayak makanan atau ya makanan lah, jeruk atau milk gitu di sepatu mereka untuk supaya si Sinterklaasnya tuh datang ke rumah dia terus ngasih apa namanya tuh hadiah kayak gitu. Aku nggak tahu, aku agak lupa itu 2 minggu apa 1 minggu gitu. Tapi gara-gara apa ya konsumerisme terus apalagi tuh ya budaya kita membeli dan lain sebagainya gitu. Tradisi itu malah lebih panjang. Yang tadinya 1 minggu jadi 2 minggu. Jadi orang tua itu kayak harus beliin anak itu hadiah kecil-kecil gitu selama 2 minggu itu gitu. Jadi orang-orang tua di sini kebanyakan juga kayak berpikir kok tambah panjang ya gitu. Kok tambah lama untuk Natal pun juga hura-huranya gitu, digembar-gembornya tuh way sebelum kayak nggak deket-deket gitu loh. Marketing itu, Beb. Nah, itu jualan. Korban ujung-ujungnya kapitalisme ya. Nah, itu menurut aku jadi kayak hampers mungkin juga bukan budaya tapi diadakan budaya juga sehingga kita gitu. Itu strategi marketing orang-orang pengen jualan. Sekali. Sama kayak Valentine ya kan. Nah, ya kasih sayang tuh kapan aja. Cuma orang jadi ya itu ya karena orangnya pengen jualan ya gue pengen produk gue laku, bikin yang cantik, sengaja dibikin Idul Fitri hampers ya kan. Terus Valentine bikin lope-lope ya kan, pinky-pinky, merah-merah biar lucu. Ya Natal juga sengaja jadi 2 bulan ya kan. Iya, itu karena itulah perusahaan-perusahaan itu pengen menjual yang gimana. Tapi menurut aku kalau hampers juga sih, kenapa? Sorry, ini online, jadi emang agak delay. Jadi maksudnya ini karena seru banget, kayaknya podcast habis ini ngomongnya kapitalis nih kayaknya. Oh iya. Iya. Dalamnya guys, hati-hati nanti kita didepak dari sistem. Oh gitu ya? Mereka bisa dengerin ya? Oh. Ya, mereka tuh siapa ya? Kita hati-hati aja. Tahu-tahu ntar ini dihapus nama Erdin dari. Waduh. Sorry. Ini kami tidak ingin memojokkan pihak manapun. Ini cuman opini dari dari kami yang mungkin edukasinya minim ya kan. Cuman sekedar opini aja. Jadi sorry aja kalau ada yang baper-baper. Semoga don't take it seriously. Ini adalah opini 4 manusia yang kurang nongkrong aja karena pandemi. Nah, gitu. Ya mungkin kalau bisa ada yang punya input ya kan. More than welcome ya nggak sih? Iya, benar. Tapi sorry tadi Gaya kepotong. Apa, Ge? Oh, enggak. Cuma aku sih kalau aku mikir hampers ya karena aku dapat banyak nih CFMS. Ya. Iya, aku dapat banyak nih. Ini aja kayak dapat lagi kemarin dari temen kan. Iya. Tapi maksudnya sebenarnya aku juga nggak makan gitu loh. Jadi jatuhnya menurut aku hampers itu lebih banyak ke food waste-nya kalau menurut aku ya. Jadi kayak karena kan sekarang gini deh, 1 orang tiba-tiba dapat 5 hampers, nggak mungkin dia makan 5-5-nya dong, kecuali dia King Kong.
Ya gitu loh, jadi maksud aku kayak impossible aja gitu kok tiba-tiba wow makan semua, ya kita kan manusia ya bukan monster gitu loh ya kan secara logika. Jadi mau nggak mau kan kalau aku di rumah ya kasih Mbak, tapi si Mbak kan juga emang si Mbak makan nih cookies ya kan, enggak dong, dia nggak makan cookies. Si Mbak kan maunya yang kayak cincau, yang kalau dapat kue-kuean gitu ya kan, dia juga pilih-pilih, akhirnya udahlah non buang aja gitu kan. Itu satu, itu menurut aku udah ke food waste. Terus yang kedua, hampers zaman sekarang kayak papaku nih dapat parcel segede gaban, itu yang ada kayak besi-besinya, renda-rendanya, itu gimana ya, ngebuangnya, satu makan tempat buat tempat sampah, yang kedua itu karena negara kita tuh tidak membiasakan membagi kayak, itu kan kayak sampah beling, sampah kertas, sampah itu, jadi main disatuin aja semua gitu kan, itu jadi maksud aku, hampers sebenarnya tuh, mohon maaf sekali ya, lebih ke satu food waste, yang kedua nama-namain sampah gitu loh, karena kan nggak mungkin dipakai lagi tuh kayak renda-rendaan yang kayak baskom gede banget buat apa gitu, yang misalnya buat nyuci piring nggak bisa, buat intinya kayak banyak deh sampah-sampah dari hampers yang terlalu berlebihan gitu loh kan, maksud aku gitu sih. Aku seneng dapat hampers, tapi yang terkadang aku berpikir kayak bikin ini banget, bikin ya itu ngebuangnya tuh sampah lagi apa kayak gitu. Iya. Seru nih. Ya memang kebetulan pas mau lebaran ya, jadi itu yang paling dekat situasinya. Jadi aku setuju banget sama Gea kalau kita niatnya mungkin sih teman-teman kita yang ngasih ini memang maksudnya mau aku pengen berbagi gitu. Padahal yang diomongin Gea itu benar banget gitu. Jadi kita terima aja, cuman sebenarnya kalau ada yang mungkin lebih ke perusahaan kali ya. Kadang kalau ada yang nyiapin sampai misalkan perusahaan yang punya vendor banyak terus nyiapin parcel-parcel, memang kan sebagai bentuk ucapan terima kasih gitu ya. Ya gimana, nggak bisa dihindari. Cuman aku setuju karena nggak dipisahin sampahnya sama pemerintah Indonesia. Kita nggak punya istilahnya waste management ya. Jadi apapun jadi satu, akhirnya di Bantar Gebang sana ya semua nyumplek-blek gitu, mau organik mau beling, nggak ada yang bisa didaur ulang gitu. Jadi makin menarik karena sebenarnya akhir dari semua yang kita konsumsi, yang tadi kita bahas, terus berakhir di TPA, kan sebenarnya juga salah satu bentuk yang kalau kita ngomongin, oke kita kan udah ngomongin individu, ngomong pemerintah, tadi sempat ngomongin misalnya kayak cara mengelola limbah yang kalau dari Nisa bilang, mungkin harusnya itu di bagian dari tanggung jawabnya si perusahaan gitu. Cuma pemerintah juga, ini kalau kita ngomongin pemerintah kita gitu ya dari segi panas. Jadinya kita bisa ngomongnya level-level nih. Kalau tadi individu kita memang berkontribusi, kita juga perlu sadar. Tapi kalau udah ngomongin yang sifatnya ke arah misalkan waste management, terus misalnya lagi kayak peraturan perusahaan yang industrial skalanya harus mengelola limbahnya bagaimana, tuh kan harusnya pemerintah juga bisa ambil tindakan gitu. Harusnya strict banget gitu loh. Harusnya peraturannya harus A dan D, nggak boleh C, D, E, F, G gitu. Jadi sebenarnya kalau mau lepas tangan sih ya salah siapa sih pemerintah nggak bikin gitu. Kita kan udah berusaha nih gitu. Terus masuk kayak si sampah, aku sebenarnya pernah ngebedain gitu. Tapi kan pada akhirnya si bapak sampah yang setiap minggu ngambil, bukan ya 3 hari sekali lah yang ngambil itu, ya semua blok gitu. Terus jadi bener juga ya, yang ngapain gue pisahin gitu. Effort gue kemana? Cuma-cuma. Jadi kayaknya tuh kalau ngomongin sampah, ini yang aku pikirin nih adalah gimana aku nggak terlalu nyampah. Nah itu sekarang, gimana tuh caranya ngurangin kita buat bikin sampah? Kita nggak sih aku ngumpulin apa? Jangan ngumpulin botol. Dulu aku pernah soalnya serius. Botol sama masih bukan ngumpulin sih, mungkin secara nggak langsung aku ngumpulin karena tiba-tiba aku kayak wah kok ada bekas-bekas botol parfum nih banyak banget di lemariku, kok ada di sini banyak gitu. Saking aku kayak nggak mau buangnya gitu loh.
kayak ada beberapa botol yang apa sih, plastik sabun gitu, sabun cuci tangan, terus parfum kecil-kecil gitu. Aku kumpulin di lemari aku gitu. Nah kemarin tuh, oh kalau ngomong ini aku boleh nyebut aplikasi nggak sih? Ya udah lah ya. Nggak apa-apa lah. Nggak tahu nggak dapat endorsean ya kan, Cip? Waduh, ya lumayan ya. Tetap bisnis. Jadi aku tuh dikasih tahu sama temanku, ada namanya aplikasi Wait. Oh, untuk ini ya, yang ngambil sampah. Duitin bukan sih? Sebenarnya ada banyak. Aku tuh kemarin habis nemuin ini. Ada website namanya Zero Waste ID. Dia juga punya program waste management. Jadi kayak kita sudah memisahkan sampah dan harus sudah bersih. Nggak boleh kayak masih jijik kotor gitu. Terus dikasih, tapi harus sudah bersih. Dan ada kategorinya. Terus nanti mereka ngambil setiap sekian lama sekali gitu. Dan kita bayar sekian ratus ribu. Karena mereka bisa memastikan sampah yang kita kasih itu akan dikelola menjadi apa gitu. Mereka ada laporannya gitu. Dan nggak cuma itu, ada beberapa lagi kok yang lain. Cuman nggak tahu kalau aplikasi yang aku temuin soalnya di website. Nah, aplikasi yang teman aku kasih tahu ini tuh ternyata intinya kita bisa dapat duit dari hasil sampah kita gitu loh. Oh, justru dapat duit. Justru. Tapi aku belum nyoba sih. Pengen nyoba tapi kayak sampahku belum cukup banyak nih. Sampah yang bagusnya ya maksudnya. Pasti kan yang mereka cari tipe-tipe yang kayak plastik yang masih bersih, yang bisa didaur ulang kayak gitu kan pastinya gitu. Nggak sekedar limbah ya, sampah yang organik gitu kan. Kalau organik pasti nggak mungkin dia ambil gitu. Tapi itu cuma di Jakarta aja untuk aplikasinya. Kayak setauku kayaknya kalau untuk yang waste management gitu selalu kayak per kota gitu. Aku tahu di di Bali ada. Terus di Surabaya itu ada tapi bukan aplikasi kayaknya. Kayaknya kurang tahu itu. Cuman kayaknya sih kebanyakan ini berlakunya di Jakarta kali ya, karena yang lebih aware dalam tanda kutip kayaknya orang-orang Jakarta justru ya gitu, yang paling ngeh dengan aksi-aksi kayak menyelamatkan bumi kayak gini kalau menurutku ya, tapi aku nggak tahu. Aku harus cari tahu lagi. Nah kalau Nisa, kalau di ini ngomongin mungkin soal nyampah ya. Kalau di Belanda gimana? Bukan di sana juga emang udah bagus untuk segi kebersihan? Kita udah bisa lebih mandiri di sini kan. Kita buang sampahnya juga udah disediakan sama pemerintah. Di sini untuk buang gelas, di sini untuk buang plastik. Untuk beberapa neighborhood malah pemerintah kayak desa ya gitu. Kawasan gitu pemerintah sudah udah ada aplikasinya juga kayak tanggal sekian kita akan pick up sampah apa kayak gitu juga udah ada. Tapi tetap ada beberapa kawasan juga dan ya orang-orang yang aku kenal juga masih tetap buangnya satu gitu, kayak ya udah buang di sini satu aja, nggak usah repot-repot gitu. Ya itu balik lagi ke manusianya sih ya. Termasuk kadang aku kok kalau misalkan aku kadang males gitu tuh, padahal kan aku tahu, menurutku aku cukup tahu untuk masalahnya itu masalah dan dampaknya ke lingkungan itu apa kayak gitu. Nah, ini kayaknya pengen lebih dalam di situ deh. Soalnya kan kalau sekarang kita lebih ngerti apa yang terjadi di bumi karena pemanasan global tadi akibat aktivitas manusia, yang salah satunya ya cara kita mengonsumsi sama nyampah. Nah, kalau misalkan kondisinya negara kayak misalkan Belanda lebih kan, bisa karena sekarang memang masih di sana. Jadi kita bisa ngebahas dong cara Nisa untuk melihat sesuatu atau mengonsumsi sesuatu itu kemudian bisa dikaitkan dengan pemerintah di sana, gimana cara mengelola sampahnya. Akhirnya kamu bisa kayak menyelaraskan, santai deh karena toh juga udah dipisah sampahnya. Toh juga sama mereka udah didaur ulang, atau ya mungkin ada beberapa laporan yang kamu juga bisa temukan dan baca, bikin kamu lebih pede gitu untuk
aku nyampah nggak apa-apa sih. Nah, berarti sebenarnya prosesnya adalah kamu oke buat nyampah, artinya kamu sebenarnya nggak mengurangi cara kamu berkonsumsi, atau kemudian justru lebih santai karena pemerintah itu sudah menjamin bahwa sampah-sampah itu akan dikelola dengan baik, yang pada akhirnya nggak akan berkontribusi ke carbon footprint gitu. Maksudnya jadinya tuh kamu behaviornya kayak tingkah laku kamu itu apakah terpengaruh oleh si kebijakan pemerintah misalnya? Pastinya terpengaruh sih, kayak untuk waste manajemennya mereka untuk air ya, karena kan air kita langsung minum di keran kayak gitu, itu bagus gitu. Jadi aku kayak nggak perlu khawatir lagi, sampo aku nih ada SLS-nya atau gimana kayak gitu kan. Jadi menurut aku emang bener infrastruktur yang ada di sekitar kita itu ngaruh juga ke habitnya kita gimana gitu. Tapi personal opinion ya, kalau waste itu kan memang personal waste itu nggak bisa 0, 0, memang bisanya untuk mengurangi gitu. Jadi aku juga sama sih kayak Kak Rizka, kayak mencoba untuk tidak membeli yang nggak perlu kayak gitu, yang perlu aja aku beli. Tapi dan ditambah dengan infrastruktur di sini yang udah memadai, aku jadi agak slow gitu. Dan jadi fokusku tuh lebih tidak nggak boleh konsumerisme gitu, nggak boleh beli-beli yang nggak penting, intinya kayak gitu. Kalau untuk yang buang sampah yang lainnya karena sudah di taking care, jadi aku agak slow gitu. Ya. Oke. Karena ada satu kondisi yang di Jakarta yang masih kental ya. Karena aku juga anak jajan pinggir jalan, jadinya kita nggak bisa tutup mata melihat, pasti kalau orang pedagang dari pinggir jalan tuh rata-rata memang masih pakai plastik kan. Dan ya otomatis kita bisa melihat bahwa pemerintah itu perlu melakukan dukungan untuk supaya ya plastik itu mereka itu nggak pakai plastik. Jadi kita nggak bisa terus nyalahin, misalkan gini, plastik termasuk yang nyumbangin sampah, yang bikin ya jadi terfragmentasi, terus dia jadi kecil-kecil, terus akhirnya karena TPA-nya udah penuh, terus akhirnya kebuangnya banyak ke laut, karena kan kalau ada yang nggak buang sampah di tempat sampah juga kadang ke sungai, terus ntar plastiknya terfermentasi, ke laut juga gitu, terus mengganggu ekosistem laut. Nah, ngomongin plastiknya kan sebenarnya kita nggak bisa bilang, iya salah sendiri kan si pedagangnya nggak pakai opsi lain, kita nggak punya opsi lain gitu. Nah, sekarang yang aku mau nanya ini tentang konsumsi plastik kalian. Mungkin apakah kalian kayak aku yang suka jajan di pinggir jalan, terus pengen beli nih gitu. Kebetulan kantor juga di belakangnya ada makanan banyak banget yang kita bisa telusuri dari ujung ke ujung tuh semua pedagang kaki lima gitu, yang otomatis biasanya tuh pakai plastik atau pakai styrofoam gitu. Aku pasti udah mikir, ya aku mau jajan apa di sana, atau cuma mau kayak jalan-jalan, istilahnya strolling around gitu, yang ngapain dulu. Nah, aku pasti udah nyiapin. Dulu memang kayak lebih nggak kepikiran ya, tapi lama-lama karena banyak diskusi sama temen, akhirnya kalau setiap kali mau pergi udah dipikirin mau beli apa. Jadi aku bawa kayak kontainer 2 atau 3 dengan berbagai ukuran yang aku pikir cukup untuk barang yang aku mau beli gitu. Termasuk mau beli cendol deh, atau mau beli kelapa muda deh gitu, udah dipikirin kayak botolnya segini atau yang segini gitu. Jadi memang kayaknya tuh kanan kiri bawa tas gede gitu. Tapi masalahnya itu mungkin nggak, yang aku sering lihat nggak ada yang orang lain yang kayak gitu. Jadinya aku mau nanya sekarang, kalau ngomongin plastik sekarang yang jadi banyak masalah utama sampah yang nggak bisa dihindari karena masalahnya kan dia terfragmentasi kan. Gimana kalian memandang konsumsi plastik kalian? Apakah kalian sadar bahwa oh iya deh gue selama ini udah ngurangin atau gimana gitu? Kayak habit kalian dalam mengkonsumsi plastik. Aku mau ngomong dulu sambil nyambung yang tadi soalnya. Kalau aku selama tinggal di sini
sangat jarang beli botol air minum yang plastik itu. Karena di sini kan air keran bisa minum. Jadi ya udah tinggal bawa tumbler aja sendiri. Dan itu sangat-sangat kayak, aku tidak menyumbang plastik kayak gitu. Nah, itu tadi nyambung yang sama yang aku jelasin, salah satu cara pemerintah kita menyediakan infrastruktur yang bagus buat kita untuk habit yang menunjang environment gitu sih. Terus tadi apa, lupa? Tadi. Ya sama sih, sebenarnya soal plastik itu udah cukup menggambarkan. Soalnya kan berarti infrastruktur mendukung, tapi kalau kayak sabun yang masih berplastik, paling kita bisa ngurangin kan. Tapi dan paling nggak makanya dikit aja deh biar tidak cepat habis gitu. Kayak gitu dipikirin nggak sih? Mikir, dipikirin juga. Beberapa kali aku juga coba kayak beli, karena kan dulu kan kita suka beli sabun batang ya. Sabun batang itu menurutku lebih, kalau yang konvensional itu kayaknya lebih awet gitu loh daripada sabun cair, karena kadang kebanyakan sabun cair gitu kan. Nah, sekarang kan banyak banget sabun-sabun zero waste yang dia ada batangan. Itu aku udah mulai mencoba untuk pakai itu aja dulu. Maksudnya pakai itu aja, karena satu biasanya plastik wrappingnya paper, kertas, dia nggak pakai plastik, terus lebih nggak ada LSS-nya juga, jadi ngerasa kayak ya dari hal-hal yang kecil kayak gitu bisa kontribusi ngurangin plastik. Oke. Ya sebenarnya sih masih pengen nanya Gea Mariska, mungkin ini yang akan jadi pamungkasnya karena sudah 1 jam ternyata. Wow, nggak berasa guys. Mungkin Rizka mau nambahin deh soal konsumsi plastik. Kayaknya aku setuju banget juga sama Nisa tadi yang udah jelasin sedikit tentang bagaimana pemerintah menyumbang effort biar memudahkan kita sebagai individu untuk mengurangi jejak-jejak limbah yang nggak penting gitu kan. Aku setuju banget sama Nisa karena kayaknya tanpa mungkin kalau misalnya aku nggak studi keluar itu kemarin, aku mungkin masih kayak gini-gini aja gitu konsumsi tanpa nggak mikirin kayak konsumsi plastik aku jajanan, ternyata aku juga nyampah loh karena banyak banget yang pakai plastik kayak Mbak Edin tadi bilang gitu. Dan emang aku mulai sadar itu pas kemarin di sana gitu, yang tadi bilang juga Nisa mention di sana tuh air tuh bisa tap water gitu dari keran gitu. Jadi kita kayak cuman bawa tumbler aja, botol minum sendiri yang tinggal gampang dicuci, tinggal isi ulang lagi, udah gitu. Nggak perlu beli-beli plastik yang lumayan kan, plastik saya walaupun beli yang berapa sih, 600 mili itu kan, ya murah sih, tapi kan kalau secara kuantitas misalnya sehari kita beli itu 3 liter, 3 botol misalnya, kali, I don't know, berapa. Iya, kan lumayan banget. Berapa populasi di Indonesia berapa? Itu kan banyak banget ya gitu. Kalau ditotal-totalin gitu. Nah, dengan adanya terbentuknya habit aku yang suka bawa tumbler itu dari kemarin pas di luar itu jadi ke bawah di sini nih. Jadi aku cukup sering secara nggak sadar kayak ya udah bawa botol aja, ya udah isi aja air gitu. Misalnya kayak olahraga nih, ya daripada aku beli, selain mikirin sampah juga ya sayang uang juga nggak sih beli, ngapain gitu, kita bawa aja isi air dulu dari rumah gitu. Aku suka banget bawa botol yang gede banget deh, aku nggak tahu itu kayak 1,5 liter ya kayaknya deh. Iya, terus aku tuh sering bawa itu ke kantor juga, padahal di kantor juga sebenarnya ada galon gitu, cuman secara nggak sadar aku selalu aja bawa aja gitu. Terus kayak, wow Rizka ngapain lo bawa air gede-gede? Oh ya sorry ya, kayak ke bawah aja gitu ya, daripada gue beli-beli lagi gitu. Terus daripada gue jatuhnya waktu itu juga kan ke pandemi juga kan kebantu kan, jadi kayak daripada gue sharing gelas gelas atau alat makan sama temen-temen, ya gue dari botol gue aja sendiri gitu sih. Itu mempengaruhi banget sih emang. Ya. Sangat sederhana tapi signifikan sih, soalnya kan berarti kamu sudah sadar untuk
melakukan itu sendiri gitu daripada udah pikirin nanti deh, ya kan? Iya, kayaknya aku mikir kayak mungkin kita nggak usah jauh-jauh ke, duh gimana caranya kita mendaur ulang bla 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 bla. Kayak wow susah banget gitu kan, kayak iya repot banget gitu. Mendingan kita coba perhatikan aja dari keseharian kita gitu. Apa sih yang sekiranya bisa kita kurangi gitu. Maksudnya kita coba ubah perilaku kita sehari-hari. Kayak misalnya jajan gitu, jajan kita mikir dulu, oh jajan, oh selain aku bawa botol, aku tuh suka bawa tas kayak tas lipat gitu loh. Iya, tas lipat. Jadi aku suka nyetok. Jadi suka ada aja kayak di laci mobil atau nggak aku taruh di tas aku gitu. Jadi kalau misalnya apa-apa butuh plastik nggak mbak? Kan lumayan ya, 200 perak ya udah mungkin buat orang it's fine gitu, kayak nggak besar. Cuman kalau 200 perak kali 10 aja udah berapa tuh 2.000, jadi banyak kan. Jadi kayak ngapain kita ini buang-buang uang dan memperbanyak limbah plastik, kan mendingin kita bawa sendiri gitu. Numpuk di rumah juga. Iya kan, apalagi tuh kayaknya sekarang itu orang juga udah lumayan di Indonesia ya, maksudnya di Jakarta, bukan Indonesia. Di Jakarta kayak orang-orang juga udah lumayan ngeh dengan, oh kayaknya gue harus bawa juga nih gitu. Banyak juga kayak teman-temanku di kantor juga ada beberapa mungkin yang lebih aware. Sorry ya bukan seksis, cuman kayak lebih aware. Cewek-ceweknya kebanyakan yang kayak oh udah siap nih, oh ini suara. Pak Rizka hilang nih suaranya. Udah guys. Sinyalnya udah jelang. Internetnya mati ya. Oh udah, aku balik lagi. Udah balik, tapi udah ngerti sih maksudnya. Karena itu kayaknya Pamungkas yang cocok gitu. Dia mungkin mau nambahin lagi nggak? Oh ya, kalau aku sih sebenarnya sama aja ya Mbak. Maksudnya aku ini juga sih ya, memang karena membiasakan hidup sehat, kayak aku tuh selalu naker sehari tuh berapa botol yang aku bawa. Misalkan aku tuh punya 500 gitu kan, berarti satu hari aku bisa minum, bisa ngisi ulang sampai berapa banyak gitu. Jadi kemanapun aku pergi, aku pasti memang bawa botol itu dengan alasan kesehatan ya, bukan karena gimana gitu. Dan sengaja pilih yang lucu gitu loh. Jadi kalau bawa semangat, jadi kayak ya kan ada aja orang yang kayak, lucu beli di mana ya gitu kan. Jadi ya udah setidaknya dengan bawa itu membuat diri kita happy sendiri gitu kan. Terus juga aku selalu buat alat makan. Kalau Kayadin kan juga dulu sering lihat ya, aku walaupun ke kantor aku selalu bawa makan sendiri, tempat makan sendiri, alat makan selalu sendiri gitu. Jadi apa-apa memang aku selalu bawa sendiri, bahkan sampai alat makan sekarang pokoknya yang bikin yang kita tuh happy aja gitu. Maksudnya aku dengan bikin semuanya warna pink gitu kan, jadi aku happy kemanapun aku pergi, aku selalu bawa tempat makan itu, bawa alat minum itu gitu kan. Dan yang kedua sih, aku mulai ngerasa, jadi aku itu kan sering alergi, kulit aku gatel-gatel ya kan. Dan ternyata setelah aku ke dokter bilang kalau bisa kamu ganti deterjen kamu jadi yang fragrance free gitu kan. Terus juga tapi kan nyari yang fragrance free di Indonesia sangat-sangat sulit, di luar negeri aja sangat jarang gitu. Jadi ya udah aku cari alternatif lain, ternyata bisa pakai lerak. Jadi pakai lerak itu itu kayak biji lerak, ada deh pokoknya bisa beli di Instagram @bumijo. Ya, nyebut. Jadi lerak itu bisa, jadi pertama kita rendam ya kan, kita rendam pakai air, baunya tuh kayak saus tomat ya kan. Tapi itu sangat membersihkan baju gitu. Jadi kalau aku langsung masukin ke kantong serut, kayak dapet sih dari si Instagramnya itu dapet. Di situ masukin ke dalam mesin cuci, udah habis itu tuh dia berbusa gitu. Tapi busanya nggak gila kayak kalau kita pakai deterjen ya. Tapi ya itu dia memang fragrance free tapi ramah buat lingkungan, terus bisa dipakai 4-6 kali si lerak itu. Gitu kan. Asik nih. Kenapa? Soalnya aku juga asik, soalnya aku juga kalau misalkan aku pulang ke Indo tuh selalu alerginya tuh karena panas, debu, sama bajuku itu ya karena dicuci pakai sabun itu kan, jadi bikin alergi gitu. Nah ini bagus, yes. Iya, biji lerak. Aku juga denger loh ini tentang lerak, jadi kayaknya insightful banget ya. Kalian kurang story-nya aku nih gimana?
Ini aku ngebahas banyak lerak loh, jadi teman-teman yang mungkin minat untuk ngebahas lerak ya, boleh follow Instagram erdin.gita. Jualan juga, jualan juga. Enggak, cuma bikin kayak workshop gitu. Sama kan kayaknya kita sebagai perempuan pasti kita setiap bulan kita ada ya namanya datang bulan ya kan. Itu kita ya itulah sih salah satu yang waste paling banyak juga karena kita buang pembalut. Memang sulit ya kayak aduh gimana sih namanya pembalut, tapi aku udah mulai pernah tuh coba beli kayak pembalut-pembalut yang memang bisa kita pakai terus, jadi dia dari bahan. Tapi memang PR banget sih. Jadi misalkan habis pakai itu benar-benar harus dicuci gitu kan. Itu memang lelah banget, capek banget gitu kan. Tapi aku sesekali tetap mencoba untuk pakai si pembalut yang dari bahan itu ya. Jadi setidak-tidaknya adalah mengurangi waste aku dalam penggunaan si pembalut itu. Nah, terus sama yang terakhir sih ini dokter gigiku juga bilang kalau ternyata ya pasta gigi itu kalau kita sikat gigi, pasta gigi itu hampir tidak memberikan benefit apapun ke gigi kita. Karena ya sebenarnya efek si pasta gigi itu hanya membuat gigi kita itu terasa bersih karena dari mintnya aja dan wangi gitu kan. Padahal sebenarnya sikat gigi itu cukup menggunakan sikat gigi dan air. Kalau kita sikat giginya benar tanpa kita pakai pasta gigi pun itu kotoran akan terangkat. Yang penting setelah itu juga jangan lupa kita pakai dental floss gitu kan. Itu kata dokter gigi aku. Bahkan dokter gigi aku bilang, bahkan saya udah nggak pernah lagi pakai pasta gigi gitu kan. Nah, sedangkan si pastanya aja itu kita udah itu apalagi dengan si sampahnya sampahnya pasta gigi itu gitu kan. Jadi sebenarnya ya apa ya kalau dokter gigi menyarankan sih sebenarnya ya kalau emang mau menghemat terus juga mau zero waste ya mending nggak usah pakai pasta gigi gitu kan. Aku udah sempet sih beberapa kali coba gitu, cuma masih emang harus belajar. Cuma itu aku kan dapat insight baru ya dari dokter gigiku gitu. Tapi yang aku ingat juga dulu kan kalau kita orang Islam tuh ya Nabi Muhammad kan mensunahkan kalau kita itu sikat gigi menggunakan siwak aja ya karena memang bener pakai siwak itu sebenarnya kita tanpa kita pakai pasta gigi pun kita bersih asal kita itu menyikat gigi itu dengan benar. Ya percuma kalau kita pakai pasta gigi sepanjang apa gitu kan kita pakai di sikat giginya kalau kita nggak benar ya tetap aja itu kotoran akan nempel di situ dan tetap kita itu punya bad breath gitu kan. Ya sebenarnya cara sikat gigi kita aja yang benar ya kan, jangan lupa ya maksudnya lidah disikat karena lidah itu salah satu tempat bakteri itu nempel di situ dan bau mulut biasanya juga dari lidah. Ya itu sih jadi aku udah mulai menerapkan situ yang lerak terus pasta gigi sama si pembalut yang recyclable. Juga tuh nyoba yang pembalut tapi bukan pembalut yang ditempel itu yang cup gitu yang dimasukin. Iya ya. Oh, tahu. Aku pakai tuh yang menstrual cup. Iya. Sebenarnya aku takut. Iya awalnya takut kan terus kok jauh banget. Harus dimasukin jauh kalau nggak gitu kayak agak bocor gitu kan. Iya, Aduh. iya. Gitu. Tapi pingin kenapa? Aku masih takut sampai detik ini. Hah? Aku dulu deh. Jadi aku tuh pernah karena awal-awalnya terlalu enak, sempat lupa buat ngecek karena kayak nggak lagi masih. Kayak maksudnya, udah mau tidur belum dicek dari pagi. Dan memang kan berarti nggak banyak ya produksi darahnya gitu. Tapi pas akhirnya dilepasin dan dibersihin gitu ya baik-baik aja. Memang nggak penuh. Cuman intinya karena senyaman itu sampai lupa maksudnya. Terlalu nyaman gitu, bahkan bener. Kayak inovasi terluar biasa yang aku merasa senang membelinya gitu. Itu teksturnya tuh kayak apa ya si cup itu kayak bukan plastik ya? silikon gitu. Silikon ya. Terus kan aku sempat nonton kayak cara memasangnya gitu kan. Terus aku separno itu kayak soalnya kan harus kayak dilipet dulu gitu. Terus ya dicocokin lah ya dengan posisi di dalam vaginanya kita tuh kayak gimana gitu kan. Terus takutnya tuh kayak mungkin feelingnya mungkin pas pertama kali itu jadi kayak gitu. Terus kedua yang aku takutin adalah takutnya tuh bocor gitu loh pas kita lagi menggunakan itu pas posisinya di dalam itu gimana ya? Apakah itu secure? Aman? Apa enggak? Apakah
Mbak mungkin yang udah pernah nyobain itu tuh, sorry ini jadi out of the ini ya topik banget ya. Cuman aku kepo, sering kepo. Pas pakai itu tuh apakah ada pengalaman-pengalaman kita tahu bocor gitu atau kayak gimana gitu nggak? Aku ada sih pengalaman bocor, tapi karena waktu pas hari pertama kedua kan pastinya deres, terus memang di kotaknya tuh disuruh kayak kalau udah 6 jam dicopot, dilihat gitu, dibuang gitu, terus ntar dimasukin lagi, intinya gitu sih. Nah itu udah kelebihan 6 jam, jadinya aduh bocor gitu. Tapi setelah itu kalau misalkan ya mengikuti instruksinya sih baik-baik aja, dan memang kayak nggak kerasa ada apa-apa, kayak enak banget gitu, kecuali krem ya, kalau krem kan tetap, tapi di bawah tuh kayak enak lah gitu. Tapi emang ini necessary question nih istilahnya. Kalau si Rizka nanya karena memang belum tahu dan tapi sudah sempat tertarik gitu ya, itu sebenarnya satu langkah untuk memahami, mengurangi sampahnya kan, karena emang kalau dilihat dari studi itu emang sampah pembalut wanita itu yang paling gila, kayak si popoknya bayi sama tuh. Jadi sebenarnya kalau ngebahas ini ya udah bagus karena kita sebenarnya memberikan ruang untuk yang nggak ngerti jadi ngerti gitu. Tapi kalau sekilas dari yang mau tentang menstrual cup sendiri gitu ya, aku nambahin dikitnya adalah memang benar kata si Nisa, mendingan ikuti instruksi dan dicek karena setiap orang itu banyaknya si darah akan beda. Jadi mungkin untuk Rizka misalnya si ukuran yang large bahkan mungkin 4 jam udah penuh di hari pertama. Jadi bisa jadi kamu nunggu 6 jam tapi kok bocor gitu. Belum 6 jam tapi udah bocor. Jadi itu juga proses belajar karena kamu kan nggak pernah tahu sebanyak apa darah yang kamu keluarkan selama ini gitu. Jadi jangan sampai menghalangimu untuk mencoba. Jadi memang awalnya kayak 3 kali cycle gitu, siklusnya itu pasti akan masih belajar terus karena jumlahnya darah akan beda-beda dari hari 1, 2, 3 sampai hari terakhir gitu. Dan jangan nggak pakai walaupun udah hari ke terakhir. Karena aku pernah, udah dikit kok di cupnya, udah nggak pakai ini. Ternyata itu persepsi kita yang salah kebiasaan karena pakai pembalut yang lembaran gitu. Ternyata pas nggak pakai cup dan nggak pakai apa-apa gitu, ternyata masih banyak. Jadi memang sebenarnya yang sedikit itu tuh sebenarnya kalau dibiarin ya tetap akan membleber kemana-mana gitu. Jadi tetap dipakai terus sampai hari paling akhir kamu itu udah ngerasa bahwa 0 gitu, 0 darah. Tapi aku pernah tuh kayak gitu juga kan, sampai hari terakhir itu 0, cuman ya masih ada dripping bloodnya gitu kan. Terus aku ngerasa aku nggak mau nih masukin ini lagi karena capek kan masukin itu, ngeluarinnya juga capek, tapi darah yang dihasilkan cuma sedikit gitu. Jadi aku pakai pembalut aja deh, jadi lebih gampang. Makanya aku kepikiran untuk beli pembalut yang kayak dari kain kan ya? Iya ya. Iya. Itu nggak sih? Ya dari kainnya. Gitu, jadi nanti ada kancingnya gitu, kayak dicetek gitu. Kayak. Tapi kalau misalkan buat jalan atau apa gitu dia kesana sini. Enggak, dia steady. To be honest, aku kayaknya bentuk versi murahnya kali ya, tanpa beli yang kain itu. Kadang kalau di hari-hari terakhir dapet itu, kadang aku cuman ini aja, cuman sempelin tisu aja. Kadang kan ada ya momen dimana kita ngerasa udah kelar, tahu pas ke toilet lah kok masih ada nih dripping nggak jelas gitu kan. Terus kayak nggak bawa pembalut apa-apa, akhirnya tisu toilet itu aku kayak ukurannya aku bikin sepanjang kayak pembalut. Ya udah, aku kayak roll sedikit, udah deh aku pakai itu. Terus kayak ya secure aja sih, kayaknya so far aman-aman aja. Tapi ya note-nya adalah di hari-hari terakhir ya. Awal-awal. Seru banget. Ini kayaknya memang perlu dibagi jadi pembahasan spesifik. Kalau tadi kan udah kelihatan bahwa kita jadi konsumen, khusus perempuan, sampah yang kita ciptakan adalah pembalut. Terus kita ngomongin itu. Kayaknya akan seru kalau kita ketemu lagi
di kesempatan lain untuk ngebahas yang jauh lebih spesifik kayak dia bilang. Mungkin pasta gigi, cara hidup kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tuh ngapain aja, sampah yang kita ciptakan tuh apa aja. Dan menarik banget yang dia tadi bilang gitu soal pasta gigi, mungkin juga sikat giginya, dan mungkin sabun tadi dan seterusnya. Dan jangan lupa soal sabun ngerat ya, mungkin bisa follow Erdin Juwita. Sudah dong. Soalnya emang lagi riset sabun lerak nih, cuy. Jadi kebetulan banget pengen bikin lebih banyak orang sadar tentang manfaat hal-hal yang kita sudah lama tinggalkan, padahal udah ada dari dulu gitu. Jadi kita akan ketemu lagi nanti kalau ada kesempatan baru. Nunggu sampai podcast yang ini laku, ada yang dengerin, ya ampun, mulai aja ya. Ada pasti. Harus positif. Nanti kita lihat responnya kalau memang ternyata bisa ada yang minta bahas dong tentang ini gitu. Asa katuh ya, kita kumpul bersama lagi berempat. Jadi makasih banget buat hari ini kalian udah nyempetin waktunya. Dan ketemu lagi di podcast Erdin J berikutnya. Dadah. Dadah. Bye.